bener lah. Kalau seorang menteri sudah memikirkan fondasi akhlak itu, karena aturan mah bisa dikadalin walau bagaimana. Betul, Ya, betul. sudahlah, dan kita sudah lihat ya, walaupun belum punya iman yang teguh, belum mengenal Islam, kalau mereka sangat menjaga rambu-rambu akhlak, kejujuran, keikhlasan, kerendahan hati, kan banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Jadi yakinlah ya bahwa memang krisis terbesar di negara ini sebetulnya krisis akhlak. Dan kalau akhlak baik mah, insya Allah dengan aset sehebat ini kelihatannya melesat gitu. Kira-kira Ya, kalau analisanya gimana nih? Perlu apa nih di dalam memperbaiki? ya tentu akhlak menjadi fondasi AA, tetapi baru kita bicara teori berusahanya. Nah, Ya, tidak mungkin AA 142 perusahaan dengan anak cucunya 800. Ya, tidak mungkin, siapapun AA tidak mungkinlah bisa menjaga dengan baik kalau tidak membangun tim yang baik. Karena itu sejak awal kan saya coba menaruh orang yang ya tidak sempurna, tapi kita coba yang baik, terutama di posisi komisaris utama dan direktur utama. Ya alhamdulillah mereka percaya AA dengan apa yang kita mau jalankan. Seperti Pak Agus Marto mau jadi komisaris BNI, beliau itu kan bekas gubernur BI AA, tapi masa mau turun gitu. Lalu Pak Chandra Hamzah, ya kan, AA tahulah siapa beliau, mau membantu. Ya, jadi ada track record kejujuran gitu ya, namanya ya. Dan banyak lagi figur-figur seperti ini, alhamdulillah mau bantu gitu. Nah, tentu apa sih yang saya jelaskan ke mereka, ya kembali kita ini harus melakukan 3 langkah awal. 1, kembalikanlah BUMN ini, apa sih ujungnya kan untuk manfaat bangsa dan rakyat, bukan pribadi. Nah, karena itu sistemnya harus kita perbaiki. Nah, sistem apa tadi? Yang paling mudah aja. Bonus boleh, ya kan? Gaji boleh, itu hak, apalagi kalau udah kerja. Tapi cara mendapat bonus dan gajinya itu harus benar, bukan bukunya minus dijadiin untung. Bukan subsidi pemerintah dijadiin keuntungan. Padahal kan subsidi pemerintah itu mestinya ke rakyat. Kenapa mesti diuntungin? Emang ada yang main kadal-kadalan seperti itu Ya ya? kan beberapa kali banyak yang namanya buku-buku itu kata-kata kerennya window dressing gitu kan. Jadi Satu bukunya itu tadi, yang kedua tadi apa? Ya, 3 hal. ya, yang kedua kembali harus bisa kepada core bisnisnya, bisnis utamanya. Tidak boleh, ya mohon maaf, palu gada, semuanya mau. Padahal kan BUMN ini kelasnya luar biasa besar. Dibandingin swasta-swasta yang besar aja belum tentu. Ini BUMN ini besar sekali, dan di banyak negara juga banyak BUMN-nya besar-besar sekali, seperti di Singapura, Malaysia. Jadi persaingannya itu bukan hanya Indonesia, ini persaingan global. Kalau dia nggak fokus ke bisnisnya, tidak menciptakan expertise, ya gimana bisa bersaing? Nah, karena itu harus fokus kepada bisnisnya. Jangan, mohon maaf, ya ini saya sebutkan apa adanya. Nah, mudah-mudahan juga nggak ada maksud apa-apa direksinya Ya, tersinggung, karena udah terbuka di media, ya, jadi nggak apa-apa disebutkan. ya kan? Gimana Wika yang bisnis infrastruktur, masa ada bisnis motor? Buat apa? BUMN Pertamina yang harus fokus, ya mohon maaf, import minyak, ya mengelola minyak, itu yang masih menjadi tantangan sampai hari ini. Lalu ada bisnis lain, hotel lah, rumah sakit lah, yang ini aja belum benar diurus, kenapa mesti nyari yang lain? Nah, karena itu kita harus fokus dan kecilkan jumlahnya. Nah, yang terakhir kembali, eranya ini sudah terjadi, era teknologi, research. Nah, ini kita harus bangun.
tetapi bangunnya tidak bisa seperti Menara Gading. Makanya policy ke depan yang namanya research itu udahlah BUMN kerja sama universitas-universitas. Mereka itu yang sudah tiap hari melakukan itu, membantu juga penemu-penemu yang ada di Indonesia, penemu obat, penemu kemarin alat pernapasan. Ya, ini aja mereka yang didorong bagaimana mereka jadi dikomersialisasikan. Biar mereka di situ, kita menjadi fondasi. Nah, hal-hal kan ini sih yang kita pergeseran seperti ini kan tentu tidak semua orang senang nih ya, baik yang sudah ada di dalam maupun yang biasa dapat keuntungan dari sistem lama, pasti ada resistensi. Seperti biasa kereta kalau mau belok kan pasti bunyi. Apa ada bunyi seperti ini? Perlawanan baik nyata tersembunyi. Pastilah AA sendiri kan lihat bagaimana, mohon maaf ya, ini bukannya apa-apa ya, bisa dilihat lah di media, terutama di netizen ya, kan ada pergerakan-pergerakan itu yang melakukan, mohon maaf ya, pembusukan, bahkan pressure dari berbagai arah ya. Tetapi ginilah, kembali yang namanya amanah itu kan harus dijalankan dengan baik. Toh kita tidak punya yang tadi AA bilang, oh ini tempat basah. Saya kan AA tahu, ya udah lillahi ta'ala aja. Maksudnya sama yang AA selalu ajarkan kan, kalau kursinya mau diambil ya ambillah. Kok kita bisa cari kursi lain? Pelajaran itu ya. Jangan sampai kursinya dipegangin gitu. Teori tukang parkir lah, kan AA berapa kali. Ya, baik. Nah, boleh ngasih itu ya, sedikit ilustrasi. Ada orang baik, namanya orang soleh. Hanya orang-orang pada senang siapapun, baik orang baik maupun orang tidak baik, lihat orang baik aja udah senang. Namanya soleh. Tapi ada juga namanya muslih. Muslih ini adalah orang baik yang berusaha mengajak orang lain jadi baik. Kira-kira yang bakal ada musuhnya yang mana nih? Yang soleh atau yang muslih? Jadi kalau Erick Thohir aja gitu ya, kerjain sendiri ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mau ngajak orang lain jadi baik, merubah jadi baik, itu hukum Allahnya, sunatullahnya udah pasti ada lawannya. Dan semua lawan ini tidak bahaya, karena semua perbuatan tuh kembali ke pembuatnya. Yang bahaya itu kita berhenti berbuat baik atau kita jadi ikut mereka. Hidup cuman sebentar, kita pasti mati lah ya. Ini kesempatan untuk berbuat, dan tidak ada yang akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi tekar ya, jangan risau, jangan takut. Hukum kita milik Allah semuanya, tidak bisa celaka, tidak bisa hina. Rezeki ke kita tidak akan berkurang diambil orang. Kemuliaan kita tidak bisa dihina dengan netizen menghina sehebat apapun, gak ada apa-apanya. Semua keburukan akan kembali ke pembuatnya. Jadi itulah, tenanglah, ada Allah yang maha tahu. Kalau kita niat lurus, cara benar, dan dihina, dicaci itu hanya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Pokoknya ngadu ke Allah lah, berlindung ke Allah. Setuju, ya. Dan mohon maaf, bukan berarti kita itu tidak suka dikritik. Kita itu harus dikritik supaya lebih baik. Tetapi kadang-kadang di era ini kan sebenarnya ada pergerakan di belakang itu. Ada yang menskenariokan. Nah, ini yang memang yang kita harus hadapi. Tapi ya lillahi ta'ala lah, maksudnya kita cobalah. Yang tadi kan ya, jabatan itu kan bukan sesuatu yang ngerus. Yang membuat orang tertekan itu adalah kalau dia megang kejabatan itu, seakan-akan jabatan itulah yang akan membuat dia hebat, mulia. Kalau ini sekedar seperti tadi tukang parkir di depan, ya ambil aja. Nah itu akan ringan sekali. Makanya orang kalau sudah diperbudak harta, gelar, pangkat, jabatan pasti tertekan. Tapi kalau kita hamba Allah dan semua itu jabatan tuh pelayan kita di dalam
mengabdi ke Allah dan manfaat untuk manusia, pasti ringan. Insya Allah lah, Erik sudah paham ini ya. Boleh ngasih saran nggak tentang rekrutmen itu para pimpinan-pimpinan? Boleh, boleh. Nah, kan karakter, nggak apa-apa nih, ngasih saran seorang menteri. Halo? Boleh, Dok, atau ada mau cerita yang lain lagi nggak? Sebelum saya nanti syarat. Enggak, nunggu dari Relax aja ya. Kenapa, ada kendala kah? Nggak? Kenapa? Dia sih. Iya, aja. Ya janganlah, justru pengen tahu pengalaman. Nah, sekarang yang menyenangkannya apa? Selama jadi menteri ini kan nggak mungkin menderita seumur-umur. Yang senang, ya yang senang mungkin inilah, misalnya mohon maaf, bisa ya kayak kemarin lah ketika ditantang, masa sih kita sebagai negara besar nggak bisa mandiri gitu, tidak bisa mengurangi ketergantungan dari negara lain, apalagi dengan COVID-19 ini kan terbukti ya kita harus bisa mulai berdikari, apakah di industri kesehatan, alat kesehatan, obat dan lain-lain. Ya senang aja kalau dapat tantangan terus mencari jalan, ternyata ketemu bisa gitu. Kita ngelihat gimana anak-anak muda di ITB, ITS, UI bisa nyiptain ventilator walaupun bukan kelas yang untuk ICU, tapi kan itu tahap awal. Senang melihat mereka gitu, senang coba kita sinergikan supaya ini menjadi sesuatu yang nyata. Di lain pihak ya misalnya ada beberapa BUMN, ayo dong bisa coba nemukan vaksin, walaupun belum ketemu sampai hari ini tapi semangat mereka ingin memberikan sesuatu, ya ini yang juga menjadi hal-hal yang buat saya mungkin melihat ada sebuah gerakan yang positif yang tentu bisa bermanfaat gitu, walaupun belum tentu ada hasilnya ya, tapi paling nggak ini itu yang membuat saya senang mungkin karena memang background saya juga dari media dan olahraga yang senang berkompetisi secara baik gitu. Jadi senang lah kalau melihat ada orang yang ingin positif ya. Nah itu ada ini positif gitu, senang ngelihatnya gitu. Nah ini kita tidak niat bicara buruk, tapi bicara fakta ya. Jadi kalau katanya kalau orang emosional ngobrol itu kecenderungannya subjektif dan tidak terkontrol. Nah, karena kita obrolannya ingin obrolan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan BUMN tuh 142 dengan 800, ini kan besar sekali ya. Dan sebetulnya masyarakat juga sudah tahu bahwa banyak masalah gitu. Kira-kira sumber masalahnya tuh ini sudah tersistem gitu, apakah bisa dengan mengganti beberapa direksi dan komisaris kemudian urusan jadi beres, atau sebuah perjalanan yang masih sangat panjang? Sekedar gambarannya kan udah banyak menteri, dan saya husnuzon menteri-menteri itu juga sudah ingin melakukan yang terbaik ya, tetapi realitanya gitu masih panjang tidak di pekerjaan. Kita punya BUMN yang kelasnya kelas profesional, amanah dan sebagainya. Kan Om Erik sudah banyak lihat di luar negeri. Mungkin harus dari kementeriannya dulu ya. Kalau awalnya di kementerian itu kembali mohon maaf sibuk jual beli jabatan, apalagi itu yang menentukan, ya itu yang harus dibersihkan dahulu. Nah itulah kenapa saya 3 bulan pertama justru fokus di kementeriannya sebenarnya, baru ke perusahaannya. Apa yang dicoba dilakukan kan kemarin perubahan struktur Kementerian BUMN-nya dulu di mana yang megang portfolio itu biar menteri dan wamen,
tetapi deputi-deputinya justru fokus yang lebih mendalam di keuangan, di hukum, di human resource capital. Itu yang kita coba lakukan. Itu nomor satu. Yang kedua yang kita sedang lakukan sekarang, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, saya dengan Ibu Sri Mulyani boleh mengambil keputusan menutup, menggabungkan. Nah, emang ini agak lama karena ada COVID, kemarin agak tertunda, tapi sekarang powernya sudah dapat. Karena dengan itu akan lebih cepat kita melakukan. Nah, ini kita akan coba konsolidasikan, karena itu kita awali dari Kementerian BUMN kemarin sudah dilakukan. Yang tadinya kita ada 27 klaster, nanti hanya 12 klaster. Jadi kita gabungkan sesuai dengan supply chains-nya. Misalnya tadinya farmasi sendiri, rumah sakit sendiri. Nah, ini kita gabungkan karena rumah sakit dan obat itu satu supply chains. Nah, lalu logistik udara kita satukan, yang sama-sama udara kita satukan, yang sama-sama lebih ke sumber daya alam, minyak, energi, pertambangan kita satukan. Nah, supaya bisa supply chains-nya. Nah, itu kemarin alhamdulillah. Nah, tetapi jangka tahun depan insya Allah bahwa kita sedang usahakan BUMN tidak mendapatkan APBN lagi, tetapi lebih kepada kalau dividen kepada negaranya lebih besar, nah insya Allah gajinya lebih besar. Itu yang jadi. Kalau dividennya nggak ada, ya nggak gajian Kementerian BUMN. Nah, ini yang kita lagi dorong, dan alhamdulillah sih awalnya ada rasa kerisauan di kementerian, tapi setelah saya jelaskan, saya bilang ke mereka, kenapa mesti takut kalau memang nanti kita bisa buktikan hasil buat negara ini lebih besar, ya kan itu haknya kita juga. Nah, perubahan filosofi ini yang kita lakukan di kementerian, dan kita berharap justru dalam kita mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN, selain tadi banyaknya tokoh-tokoh yang punya track record yang baik, kita bisa punya visi yang sama secara menyeluruh. Nah, di perusahaan BUMN sendiri ya bersamaan ya kita melakukan hal-hal yang tadi ya, kalau memang orang ini bukan figur yang baik, atau memang kurang ya, atau memang bisa ditempatkan ke tempat yang lebih cocok. Nah, ini kita coba lakukan tadilah asesmen lah ya. Tapi apa saja nih kriteria jadi itu di BUMN gitu ya. Siapa tahu mereka harus punya pengalaman di bidangnya, apakah pendidikan, apakah pengalaman, apakah mungkin ekspertisnya, gitulah itu. Yang kedua, mereka punya juga manajemen, punya mengelola, punya kepawaian mengelola. Yang ketiga, mesti juga keuangan. Nah, kalau akhlak ya tentu ya ini susah-susah gampang. Makanya kita coba selalu berteori beginilah, ini teori ini mungkin lebih paham. Ya, kita lihat track recordnya. Tetapi biasanya akhlak itu terlihat ketika sudah menjabat. Nah, makanya saya bilang, saya kasih kesempatan Anda menjabat, tapi saya akan lihat KPI-nya. Nah, KPI-nya ini yang kita ikutin, termasuk akhlak itu. Kalau saya bilang, saya tidak mau menaruh orang sebagai pimpinan di BUMN gonta-ganti, baru 1 tahun diganti, saya nggak mau. Saya bilang, saya kasih ke Anda 5 tahun, tapi dalam 1 tahun saya bisa review. Ya, kalau ternyata Anda nggak menjalankan dengan baik, ya saya copot. Gitu. Tapi bukan dari awal ditakut-takutin, oh ini ya saya akan review. Enggak, saya bilang ini saya kasih 5 tahun. Nah, bahkan dengan jabatan menterinya gitu ya. Iya. Baik. Dalam Islam tuh begini, kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya.
Jadi memang rahasia utama menyelesaikan satu urusan itu adalah ahlinya atau bukan. Nah, tapi ya seperti yang kita ketahui bahwa jabatan itu sangat banyak godaannya, sehingga sebelum kerja dengan sudah bekerja punya jabatan itu orang bisa berubah. Dan kalau menurut analisa AA itu ya berdasarkan ilmu dan dipelajari, memang yang bisa bertahan itu yang paling kuat imannya, karena godaan-godaan dunia itu ya memang seperti itu. Dengan kekuasaan, dengan uang, dengan peluang, tidak semua orang tahan. Antara ujian kesusahan dengan ujian kelapangan, jauh lebih banyak yang rontok ujian kelapangan. Sederhananya aja naik pesawat, kalau lagi enak tuh jarang yang ingat Allah, tapi giliran goncang kan Erik juga ngecerit Allahu Akbar gitu ya kan. Artinya memang kalau bisa nanti dalam seleksinya tuh lihat kekuatan keyakinannya, kan dari Indonesia mau udah jelas yang pertama kan ketauhidan atau ketuhanan yang Maha Esa. Dan sehebat apapun pinternya gitu ahlinya, kalau kurang iman dia pinter juga ngakalinnya. Tapi kalau dia yakin ada yang melihat, dia yakin bahwa jabatan ini cuma sebentar dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, mungkin jabatan ini adalah kesempatannya untuk bisa berkarya sebaik-baiknya. Sepakat kan gitu ya? Setuju. Cuman yang gitu tuh yang rada-rada gampang-gampang susah mungkin ya. Sangat susah, tapi kan mesti usaha. Jangan susah ya. Tapi mesti usaha. Iya, mesti. Ya. Nanti mah pakai istiqoroh dulu aja. Ya Allah, Kau yang Maha tahu siapa orang ini. Saya sih terbatas tahunya. Kalau memang baik, ya Allah berikan kemudahan dan tolong dia. Kalau memang ini jabatan akan menggelincirkan dirinya, juga menggelincirkan yang lain, beri saya petunjuk, gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin begitu nanti tiap ada pergantian direksi, sholat istiqoroh ya. Insya Allah yang Maha tahu. Baik, apalagi nih, mau ngobrol apa lagi nih tentang ini, tentang melihat